Halo sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Siang ini saya bersantai ini di ujung dermaga Apung, di mana di ujung dermaga Apung ini saya dapat lebih mendekat ke arah Pulau Anso II. Walaupun masih jauh ya para sahabat YouTube. Saat ini di sekitar pukul 10 menjelang pukul 11 siang. Cahaya mataharinya oke juga ya. Jadi sedikit berpanas-panas lah pada waktu siang ini dengan udara laut. Jadi pada saat ini angin sedang bertiup dari arah barat ya menuju ke arah timur. Jadi daerah laut menuju ke daratan. Itulah siklus alam yang kita miliki dan kita nikmati dan kita jalani. Pada waktu siang ini para sahabat YouTube dan Dusana, saya melihat aktivitas dari teman kita, teman nelayan yang berlabuh di pelabuhan Pondok Kelompok Nelayan Pasir Sepakat. Jadi kelompok nelayan ini berlabuhnya di arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoria. Jadi berdampingan langsung lah. Biasanya disebut juga di belakang Masjid Nurul Bahari, karena memang tidak hanya beberapa meter saja itu ada Masjid Nurul Bahari yang berada dalam kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Kita lihat ya aktivitas dari teman nelayan kita dan sekaligus juga mereview suasana pada waktu siang ini. Dan hari ini bukanlah hari libur, hari Senin ya, jadi hari kerja. Jadi maklum kawasan pantai pun juga sepi, tapi nelayan-nelayan tadi saya lihat banyak yang turun melaut. Mudah-mudahan teman-teman nelayan kita itu memiliki rezeki pada hari ini, hari Senin yang baik dengan rezeki yang baik, insya Allah. Oke, ikuti konten ini dan kita akan tintiang taruy. Kita sedang menuju ke ujung dermaga ini. Kebetulan saya lihat pada waktu siang ini teman nelayan Biduk Dayung ya lagi menjaring ikan di kawasan dekat Karangtinggi ya, yang ada di antara Pantai Gandoria dengan Pulau Anso II. Cuaca pada saat ini memang terang benderang, namun masih ada kesan bermendungnya. Oke, kita sampai di ujung dermaga. Kita layangkan pandangan ke arah selatan ini. Jadi dari sini jelas terlihat ya pasir pantai dari pulau-pulau yang ada di kawasan Pantai Gandoria ini. Oke, ini ke daratannya kita lihat dari ujung dermaga ini. Sepi-sepi para sahabat YouTube dan Dusana. Saat ini pukul 10 menjelang ke pukul 11 siang. Kemudian kita layangkan pandangan ke arah utara. Inilah view yang dapat kita nikmati pada waktu siang. Sama persisnya, sepi-sepi saja. Hari Senin. Tapi di dekat arah selatan Menara Pandang itu saya lihat ada 2 orang yang hadir di kawasan pantai ini. Perempuan ya, lagi berselfie-selfie di sana, tapi saya tidak ingin menzoom. Biarlah mereka dengan keceriaannya berada di kawasan Pantai Gandoria ini
dan tak ingin mengganggu keceriaannya. Kita layangkan dari sini pun kita dapat melihat kawasan pintu Muaro Pariaman, di mana di dekat pintunya persis ya ada monumen ALRI. Oke, kita kembali lagi ke arah teman nelayan kita yang menjaring ikan. Lagi berdiri di atas perahunya. Oh, lagi melempar sauh dia. Sauhnya sederhana ya para sahabat YouTube. Sauh ini jangkar ya. Sederhana sekali karena hanya biduk kecil dan biduk dayung, menggunakan sebuah batu yang dirajut. Jadi itu hanya sauh bagi biduk dayung ini. Kalau tidak menjaring ikan, biasanya kalau ada umpan ya memancing. Jadi kawasan Karangtinggi ini cukup luas juga ya. Tapi pada saat ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata karena tidak ada ombak yang memecah di sekitar karang. Karena situasi laut lagi berdamai ini, lagi tenang menghanyutkan. Oke, nelayan kita lagi berdayung ini. Kita lihat ya. Lagi mau periksa jaring yang sudah terpasang di sekitar Karangtinggi. Biasanya teman nelayan kita ini baru kembali ke pantai ini nanti pada waktu siang menjelang sholat asar. Bahkan beliau saudara Maliwih ini bisa pulangnya malah sore-sore para sahabat YouTube. Jadi dia termasuk nelayan yang cukup betah ya dalam mendapatkan hasil tangkap di depan kawasan pantai Gandoria ini. Beliau ini adalah seklurnya Lurah Karangtinggi. Jadi kalau Pak Lurahnya adalah Niang Edi. Jadi biduk yang sama ini merupakan kendaraan dinas Kelurahan Karangtinggi. Kelurahan Karangtinggi ini adalah istilah ya, karena di depan pantai Gandoria ini antara Pulau Ansoduo dengan kawasan pantai Gandoria ada karang. Jadi ini ada daerah karang ini di depan kita ini yang disebut oleh nelayan setempat sebagai Karangtinggi. Jadi yang biasa memancing, menjaring ikan secara rutin ya adalah Niang Edi. Karenanya beliau ada yang menyebut sebagai anak nelayan, tapi yang paling populer adalah Lurah Karangtinggi. Yang di hadapan kita ini pada saat ini adalah seklurnya ini, sekretaris lurah, saudara Maliwih. Beliau termasuk betah, telaten ya, kalau sudah berada di atas biduknya. Biasanya beliau pergi menangkap ikan ini biasanya jauh ke tengah, tapi dalam waktu terakhir ini karena beliau biduknya dalam situasi yang tidak memadai, sehari-hari beliau menyempatkan diri mencari penghidupan di depan pantai saja. Pada waktu pagi hari kendaraan dinasnya ini dipakai oleh Lurah Karangtinggi Niang Edi. Setelah kembali ke pantai, barulah Maliwih melanjutkan jam dinasnya di kawasan Karangtinggi ini dengan menjaring ikan. Dia dengan tenang ya menanti apakah jaringnya
sudah punya isi atau belum. Itu dia coba menarik jaring kalau sudah ada isinya. Mudah-mudahan ada hasil tangkap pada hari ini dalam situasi cuaca yang terang benderang ini. Jadi yang terlihat ini, para sahabat YouTube, adalah Pulau Anso Duo. Pulau Anso Duo, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Anso Duo, hancur badan di kandung tanah, budi bayi takkan ajuo. Hahaha. Ada hasil, ada hasil.
Saat siang ini dari arah selatan ada sejumlah biduk-biduk nelayan. Ada juga yang menyebut ini adalah biduk lori. Jadi lori itu merupakan teknik alat tangkap dari nelayan kita ini. Jadi biduk ini disebut juga dengan biduk lori katanya. Ini konon biduk yang ini mengarah ke arah utara ke Pasupadan. Pasupadan ini daerah Ampalu. Jadi perbatasan dari Pariaman Tengah dengan Pariaman Utara. Melaju dengan kencang ya di balik ombak, itu istilahnya, dan saat ini sedang melintas kawasan utama Pantai Gandoria. Sementara saudara Maliwih, teman nelayan kita, seklur dari Lurah Kerang Tinggi ya, masih asik dengan jaringnya. Oke, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, di Labuhan Pondok Kelompok Nelayan Pasir Sepakat, tampaknya saudara Mr. Kadam, salah seorang dari nelayan kita, akan turun melaut pada waktu siang ini. Di hadapan kita terlihat ya kesibukan mempersiapkan menurunkan biduknya dengan dibantu oleh teman-teman. Nah, ini dia sudah mulai bergerak menuju ke tepi ombak. Saya menamakan teman nelayan ini Mr. Kadam. Mr. Kadam ini ya, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, adalah seorang nelayan yang rajin membuat batang. Jadi dia punya banyak batang-batang yang ada di laut ya, jauh ke tengah, jauh dari pantai ini. Gunanya adalah untuk membuatkan rumah ikan. Jadi selama batang itu dipenuhi oleh daun-daun dan kayu-kayu, maka ikan-ikan banyak kemungkinannya untuk berkembang biak di batang yang dibuatkan itu. Batang ini di mana kayu-kayu dan daun-daun diikat, diberi tali, dan kemudian sebagai sauhnya ya dibuat dengan karung pasir dan batu, dijatuhkan ke dalam laut dalam kedalaman tertentu. Nanti setelah sepekan atau 2 pekan itu akan banyak ikan-ikan berkumpul di sana. Pembuatan batang ini atau rabo ya, bagi nelayan sebenarnya sangat penting dalam mengatasi kekurangan hasil tangkapan mereka. Sebab di kawasan sepanjang pantai yang ada di Pariaman ini ya, dalam banyak informasi karang-karangnya sudah pada rusak. Jadi ini mengakibatkan hasil-hasil tangkap nelayan tradisional kita yang mengandalkan kehidupannya dari laut memang sangat miris dari hari ke hari, apalagi kalau sudah musim cuaca yang buruk.